Yowes, kalau gitu anggap aja aku ini suamimu. Sekarang kamu udah usah panggil aku Mas. Panggil aja aku Ayah dan panggil kamu Bunda. Ayah. Bunda. Kamu bilang teman, teman mesra-mesraan. Panggil aja Bunda. Wajar itu. Kamu udah anggap aku sebagai suami kamu. Kau maafin aku ya Mas ya. Oke. Kali ini aku maafin. Sampai aku lihat dan aku mergokin kamu. Kamu tanggung akibatnya. Berarti kamu. Mas Andi. Seperti biasa toh, Mas? Tidak usah ya pakai AC. Kipas saja. Oh ya, yang pojok masih kosong enggak? Oh, nomor 40. Masih kosong, Mas. Aman tenan. Yowes, aku minta yang paling pojok aja. Oh iya iya. Oke. Oh, ini kuncinya, Mas. Oh iya, oke. Makasih yo. Iya iya. Malam itu sepasang sejoli Andik dan Rumana melakukan kencan rutin mereka. Sebuah hotel di Jalan Raya Bypass Juanda Sidoarjo pun dipilih sebagai tempat melepas rindu. Pasangan yang sedang dimabuk asmara ini tak menyadari dua pasang mata mengawasi mereka dari kejauhan. Misi Mas, Selamat malam, Mas. Mau check-in berapa orang? saya mau nanya Andik di kamar berapa ya? Oh, Andik. Mas temannya tuh. Andik nomor 40, Mas. Baru aja masuk. Gak lama kemudian, sekitar 2 menit kemudian pelaku datang nanya, Andi kamar berapa? Andi kamar 40, pojok sebelah kanan. Tak lama berselang, Camim sang penjaga hotel mendengar suara gaduh yang berasal dari kamar nomor 40. Ia pun segera berlari menuju ke arah sumber keributan. Malam itu Andik ditemukan bersimbah darah di dalam kamar hotel nomor 40. Sopir taksi bandara ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat di perjalanan. Empat bulan sebelum tewas, Andik, seorang sopir taksi bandara Juanda, terpikat oleh kecantikan Rumana, penjaga kantin di tempatnya bekerja. Tak peduli pada statusnya sebagai pria beristri, ia nekat menggoda wanita 23 tahun ini. Wah, makasih ya. Kamu kok tidak seceria biasanya? Ada apa? Aku tuh bosan tau gak sih Mas, tiap hari harus jaga kantin di sini terus. Ya wes, kalau tak ajak jalan-jalan dong. Besok kan hari Sabtu. Kamu libur kan? Terus kamu gak narik gitu? Asal kamu bahagia, aku ndak apa-apa. Wes besok aku ndak narik. Keesokan harinya mereka pun pergi ke sebuah tempat wisata. Acara jalan-jalan ini pun juga sekaligus digunakan bagi keduanya untuk mengungkap status masing-masing. Loh, kamu udah punya suami tuh, Dek? Iya Mas, tapi suamiku tuh payah Mas, dia kerja di pabrik es. Gimana dia mau ngajak jalan-jalan aku untuk makan kehidupan sehari-hari aja? Aku harus bantu dia jaga kantin. Yowes, kalau gitu anggap aja aku ini suamimu. Gimana?
Kamu tuh mas bercanda aja. Lagian aku denger dari supir taksi yang lain kalau kamu tuh udah punya istri di Kediri, ya kan? Ya, gitulah dek. Aku tuh punya istri, cuman dia jauh. Aku tuh nggak mungkin bolak-balik ke kampung. Sementara aku kerja di sini dan aku juga butuh sosok seorang pendamping. Ya sama seperti kamu. Kamu punya suami, aku juga punya istri. Jadi impas toh. Sekarang kamu udah usah panggil aku Mas. Panggil aja aku Ayah dan aku panggil kamu Bunda. Gimana? Ayah. Bunda. Kamu bilang teman mesra-mesraan. Panggil aja Bunda. Wajar itu. Kamu udah anggap aku sebagai suami kamu. Jalinan cinta terlarang Andik dan Rumana kian hari semakin bertambah panas saja. Rumana pun juga makin berani berbohong kepada sang suami, Mas Mudi, hanya demi bertemu dengan Andik. Mas, Loh. Kamu mau kemana, Dek? Kok cantik banget sih? iya mas, aku mau izin. Aku mau ada acara sama temen aku, sebentar aja. Ini udah malam loh, Dek. Mau kemana sih emangnya? Iya, temen aku ini loh mas. Ada masalah sama keluarganya. Biasa, mau curhat. Sebentar aja kok, ya? Ya wes, tapi jangan malam-malam ya. Ya. Udah. Malam ya udah, aku pamit ya. Ya. Hati-hati ya sayang. Sebagai sopir taksi bandara yang kerap mengantar penumpang ke hotel, Andik paham betul hotel mana yang aman untuk berkencan dengan Rumana. Mas yakin di sini nggak apa-apa dan aman. Aku tuh takut kalau sampai ada orang lain yang tahu. Bunda sayang, aku tuh udah sering nganter tamu ke sini. Di sini aman, tidak apa-apa. Udah yuk. Ya udah. Selamat malam mas. Malam. Mau antar tamu? Oh bukan, kali ini bukan buat tamu, tapi buat aku. Oh ya siap. Ya udah, ini kuncinya. Oh iya. Kamarnya di atas ya. Oke, makasih yo. Iya. Bisa? Ya sering nganterin tamu. Ya nongkrong ngopi. Kak, selalu saya yang nerima cuma 2 kali. Iya mas. Ayahku sayang, aku juga. Perubahan sikap Rumana membuat Mas Mudi curiga. Hingga suatu hari, tepatnya pertengahan Juli 2018, Mas Mudi mendengar istrinya berbincang mesra lewat telepon dengan seorang pria. Dek, kamu nelpon siapa? Udah malam gini kok. Gila, telepon temanku. Temenmu? Kok temen manggilnya Bunda? Mas, kayak nggak ngerti aja. Cuma bercanda kok. Udah serius. Ya SMS, kadang teleponan gitu. Ini pas saya tanya, ternyata itu. Ya, kan nggak mungkin kan kalau kita temenan manggil ayah, bunda. Mas Mudi tidak percaya begitu saja dengan istrinya. Keesokan paginya, Mas Mudi diam-diam mengecek handphone milik Rumana. Dan ia pun yakin bahwa sang istri punya pria idaman lain.
Rum, Foto mas, aku berangkat ning kantin iki lho. duduk Rum. Oh, Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu selingkuh. Ini. Hah? itu temen mas, sumpah cuma temen. Tidak mungkin. Hah? Kamu bilang teman. Teman mesra-mesraan. Panggil aja bunda. Wajar itu. Kamu udah anggap aku sebagai suami kamu. Mas, ampun mas. Aku kehilaf mas. Aku tergoda sama dia mas. Aku minta maaf mas. Kamu tuh harusnya berpikiran. Kita rumah tangga itu berpikiran ke depan. Bukan buat main-main. Iya mas, ini salah aku. Aku minta maaf bener sama kamu mas. Aku janji aku gak bakal ngulangi lagi mas. Kamu maafin aku ya mas ya. Oke. Kali ini aku maafin lu. Kalau sampai aku lihat dan aku mergokin kamu tanggung akibatnya. Berarti kamu. Iya mas, aku janji. Makasih mas. Halo Di, ini istri kamu dijemput sama itu tuh, orang pakai mobil. Hampir 2 bulan lamanya, Rumana dan Andik bertemu hanya saat di kantin bandara saja. Mereka berdua pun tak bisa leluasa berhubungan karena merasa gerak-gerik mereka diawasi oleh Mas Mudi. Nih kopinya. Kamu mau kemana? Aku mau ke dapur, belum mau masak. Nah, kamu duduk dulu. Duduk dulu. Kamu itu kenapa sih? Coba kamu cerita sama aku. Mas, aku tuh bosen begini terus. Kita ketemu cuma di kantin doang, gak ngapa-ngapain. Gak ada beda-bedanya. Gak sama waktu kita dulu pacaran. Sayang, emang kamu mau kalau kita ketahuan lagi sama suamimu itu? Ya enggak lah mas, tapi kan aku bosen kalau kayak gini terus. Kamu dengerin aku dulu. Aku janji setelah keadaan ini benar-benar tenang lagi, kita bakal pacaran kayak dulu. Iya, sesudah itu masih ada itu. Masih ada ini komunikasi. (29 September 2018), Mas Mudi yang mendapatkan undangan pesta keluarganya pun mengajak Rumana pergi. Namun ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh sang istri. Diam-diam Rumana telah menyiapkan rencana lain. Nanti malam kamu jangan lupa ya, kita kondangan ke sepupu Mas. Kamu dandan yang cantik ya. Bisa kan? Aku udah usah ikut ya mas ya. Aku lagi males keluar rumah. Aku di rumah aja. Gak apa-apa kalau itu mau kamu. Makasih. Oh iya, aku mau nanya satu hal sama kamu. Kamu masih ada hubungan gak sih sama Andi? Mas, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Kan aku udah janji sama kamu. Kamu percaya kan sama aku mas? Iya, aku percaya. Aku minum ya. Mau ke pasar malam siang itu saya ajak Bu ke rumah saudara. Dia nggak mau. Alasan malas, yang mau keluar, yang mau ke sana sini malas. Mau diem di rumah aja.
Memastikan bahwa sang suami akan pergi malam ini, Rumana pun segera menghubungi kekasih gelapnya. Ia menganggap bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk saling melepas rindu dengan Andik. Halo sayang. Nanti malam kan suamiku mau pergi ke rumah saudaranya. Nah, kebetulan aku tuh ada di rumah sendirian. Gimana kalau kita nanti jalan-jalan yuk? Nanti jemput di tempat biasa loh, ya? Oke? Aku tunggu. Dadah ya sayang. Bye. Sore harinya, Mas Mudi mendapati istrinya asik berdandan. Awalnya ia menyangka sang istri berubah pikiran dan ikut pergi bersamanya. Namun hal tersebut ternyata salah besar. Siapa juga yang mau ikut kamu? Orang aku mau ke pasar malam sama teman-teman aku. Dek, acara keluargaku itu lebih penting daripada acara pasar malammu itu sama teman-teman kamu. Mas, temen aku tuh pada mau curhat sekalian. Ada yang mau aku beli. Beli apa sih, Dek? Pentingin teman kamu dibanding keluarga aku. Ya udah, Mas mending berangkat. Aku tak di rumah, nggak jadi pergi. Udah sana. Ya sana, dah hati-hati ya. Sana. Yowes, Assalamualaikum. Salam. Aku berangkat, di belakang dia kan bilangnya nggak kemana-mana, karena aku udah ngelarang. Kalau nggak mau ikut, nggak usah kemana-mana. Bilang iya, ternyata di belakang berangkat. Di tengah perjalanan menuju pesta saudaranya, Mas Mudi tiba-tiba curiga dengan tingkah aneh Rumana. Ia pun meminta kakak kandungnya Imron untuk mengecek keberadaan Rumana di rumah. Kayaknya ada yang ganjel ya. Ada yang aneh sama Rumana. Gak biasanya dia kayak gitu. Oh iya, aku telepon Mas aja ya. Halo Mas Imron. Mas, aku minta tolong Mas, cek di rumahku ada Rumana atau tidak. Soalnya aku takut dia pergi sama cowok lain Mas. Baru nggak berapa lama kemudian perempuannya keluar istrinya. Jadi dia tahu kalau istrinya ini sudah dandan dan sudah ada rencana pergi. Makanya dia minta tolong sama kakaknya untuk ngawasin. Gitu. Saat mendekati rumah Mas Mudi, Imron pun melihat sang adik ipar keluar rumah. Sesuai amanat Mas Mudi, Imron pun membuntuti Rumana yang pergi dengan menggunakan ojek. Iya, Itu betul. Bunda. oh jalan Juanda. Di Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Imron melihat Rumana turun dari ojek dan tampak menunggu seseorang. Imron pun langsung melaporkan apa yang ia lihat kepada Mas Mudi. Mendengar kabar dari sang kakak, emosi Mas Mudi pun langsung memuncak. Kali ini tak ada kata maaf dan kesempatan kedua bagi sang istri. 2 buah parang ia siapkan untuk membayar tuntas harga diri yang terlanjur diinjak-injak sang istri. Tak lama kemudian, Mas Mudi pun tiba di hotel tempat Rumana dan Andik berkencan. Tanpa banyak kata, pria 25 tahun ini memberikan sebilah parang yang ia siapkan kepada kakak kandungnya. Mas, aku juga kangen banget sama kamu. Tapi kamu sibuk narik sampai nggak ada waktu tuh buat aku. Oh, kan aku kerja nyari duit dulu buat kamu deh. Mas, bisa aja kamu. Andik, keluar kamu! Tanpa ampun, Mas Mudi pun langsung menghabisi pria yang berani mengencani istrinya. Lagi lo ya nanti.
Siapa kamu? Masuk. Setelah dia ada di dalam hotel, kok gini gitu. Ternyata ini kelakuannya selama ini kan. Udah nggak inilah, nggak kontrol, hilaf. Saat kejadian, Camim pun tak bisa meredakan amarah yang sudah menguasai diri Mas Mudi. Camim baru bisa memberikan pertolongan kepada Andik saat kakak beradik Mas Mudi dan Imron pergi. Aku lari ke atas, lihat dia udah cekcok di atas. Habis itu tak lerai. Jangan ikut-ikut, ini bujuku. Puas menghabisi nyawa Andik, Mas Mudi dan Imron melarikan diri ke kampungnya di Madura, Jawa Timur dengan niat menghindar dari jerat hukum. Akan tetapi dengan bermodal kesaksian penjaga hotel serta rekaman CCTV, polisi pun dengan cepat mencium keberadaan Mas Mudi dan kakaknya. Kurang dari 24 jam, keduanya pun ditangkap tanpa perlawanan. Ya, yang jelas kejadian ini dilaksanakan secara spontan ketika si tersangka sudah naik ke atas, dia mengetuk pintu, dibuka oleh si korban. Di situ dia kaget. Korban kaget, tersangka emosi gitu loh. Korban kaget, tersangka emosi, langsung dia bacok. Harga diri sebagai seorang suami menuntun Mas Mudi menghabisi pria pencuri hati Rumana. Kini hari-hari panjang tanpa kebebasan harus Mas Mudi dan Imron jalani sebagai penebus nyawa yang telah ia renggut paksa.